Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Septiani. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan sejarah ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian ejaan. Ejaan merupakan penggambaran bunyi bahasa Indonesia dengan akidah tulis-menulis yang distandardisasikan. Ejaan juga merupakan aturan menuliskan bunyi ucapan dalam bahasa dengan tanda-tanda atau lambang-lambang. Selanjutnya yaitu fungsi ejaan. Fungsi ejaan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan penulis. Selanjutnya yaitu prinsip dasar perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama, prinsip kecermatan, yaitu sistem ejaan tidak boleh mengandung kontradiksi. Yang kedua, prinsip kehematan, yaitu suatu ejaan disusun dan disepakati untuk menghemat tenaga dan pikiran pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Yang ketiga, prinsip keluasan, berarti kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Dan yang keempat, prinsip kepraktisan. Prinsip ini terkait dengan penggunaan tanda diakritik. Selanjutnya yaitu perubahan ejaan. Perubahan ejaan bahasa Indonesia dilatar belakangi oleh dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah pemakaian, baik secara tulis maupun tulisan. Perubahan ejaan terdiri dari 7 perubahan. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 sampai 1947. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947 sampai 1956. Yang ketiga yaitu ejaan Pembaharuan pada tahun 1956 sampai 1961. Yang keempat yaitu ejaan Melindo pada tahun 1961 sampai 1967. Yang kelima yaitu ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1967 sampai 1972. Yang keenam, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972 sampai 2015. Dan yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia pada tahun 2015 dan sampai sekarang. Jadi kesimpulannya yaitu ejaan bahasa Indonesia telah mengalami 7 kali perubahan dalam kurun waktu 114 tahun, yakni dari tahun 1901 sampai dengan tahun 2015. Meskipun telah mengalami 7 kali perubahan, yang diberlakukan hanya 4, yakni ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, dan ejaan bahasa Indonesia. Sementara itu, 3 ejaan, yakni ejaan Pembaharuan, ejaan Melindo, dan ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan tidak diberlakukan karena alasan politik. Nah, jadi sudah menjadi kewajiban kita sebagai kaum pelajar untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat agar dapat menggunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bagaimanapun, bahasa memiliki peran penting dalam proses pembangunan karakter masyarakat. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.